Halo, selamat datang di podcast Asian Community, Security, Economic, and Social Cultural Aspect. Saya Maheswari sebagai MC dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai kasus buruh migran yang lagi banyak banget ya terjadi di negara-negara sekarang ini. Dan di sini saya nggak sendiri pastinya, saya di sini udah ditemenin sama Al dan juga beberapa narasumber yang akan kita tanyain nih mengenai topik buruh migran pada hari ini. Ya, baik. Dari kesempatan kali ini kita udah kedatangan 3 narasumber yang merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Bina Nusantara di bidang studi hubungan internasional. Oke, mengenai topik kali ini kita akan membahas mengenai migrant labor, terkhususnya migrant labor di ASEAN antara negara Myanmar dan juga Thailand. Kita akan membahas mengenai bagaimana impact isu tersebut kepada hubungan bilateral kedua negara tersebut. Nah, bener banget nih Al, Nah, karena buruh migran ini juga, isu yang bukan isu sepele ya, karena ini udah menyangkut human security, terus juga hak asasi manusia. Jadi kita perlu tahu nih, apakah buruh migran ini tuh, mempengaruhi nggak sih hubungan bilateral antara Myanmar dan Thailand, dan apakah mereka menganggap ini penting atau enggak gitu. Oke, oleh karena itu langsung aja kita tanya ke narasumber yang pertama. Di sini kita ada Syadrina. Halo Syadrina, jadi, aku mau nanya nih, apakah isu, migrant labor ini termasuk isu yang prominent di ASEAN? Karena kan kita tahu nih di ASEAN banyak banget kasus yang lagi, happening nih kayak Laut Cina Selatan, terus juga implementasi SDG dan lain-lain. Nah, menurut Syadrina apakah isu, buruh migran ini menjadi isu yang penting gitu? Dan kalau penting itu kenapa? Iya baik, terima kasih Mahes. Iya, jadi menurut saya migrant labor dari Myanmar ke Thailand ini termasuk salah satu, isu penting yang perlu menjadi salah satu agenda pembahasan, ASEAN sendiri. Karena, selama ini kan yang menjadi topik utama dari agenda ASEAN sendiri kan pasti kalau nggak tentang security, pasti tentang ekonomi. Nah, sangat disayangkan karena ASEAN sendiri kurang memperhatikan di aspek tentang human security-nya. Nah, dari yang kita tahu sendiri kan ASEAN ini banyak sekali apa ya kejadian-kejadian yang emang sedang booming-boomingnya seperti kayak Rohingya case yang kemarin, terus juga ada kudeta dari militer junta, dan itu merupakan sama-sama violating human rights kan. Nah, sama halnya dengan imigran dari Myanmar ini, yang mana human rights-nya itu di Myanmar sendiri juga sangat banyak masyarakat Myanmar yang menjadi korban dari kekerasan dan juga uh, apa ya ketidakadilan dari pemerintahan Myanmar sendiri. Jadi itu termasuk salah satu hal penting yang harus diaddress oleh ASEAN sendiri dan menjadi topik utama dari agenda ASEAN ke depannya. Gitu sih, Mahes menurut saya. oke, banyak juga ya isu-isu yang cukup genting yang harus dibahas di ASEAN dalam forum-forumnya. Nah, menyangkut isu ini sendiri, migrant labor antara Myanmar dan Thailand. Kalau boleh tahu itu latar belakangnya bagaimana sih sehingga isu ini bisa terjadi, Vio? Silakan. Baik, terima kasih Al. Jadi seperti yang kita ketahui di tahun 1970-an terjadi proses industrialisasi di mana negara-negara itu mulai beralih sistem peningkatan perekonomiannya itu dari agraris ke negara industri. Sehingga banyak negara mulai mencari kesempatan ini untuk meningkatkan negaranya itu menjadi negara industri. Salah satunya itu negara Thailand. Dan untuk meningkatkan perekonomian negaranya, tentunya negara-negara itu butuh mencari sumber daya manusia dengan biaya yang rendah dan tentunya negara Myanmar menjadi salah satu sasaran dari negara Thailand dikarenakan negara Myanmar bersebelahan dan merupakan negara tetangga dari negara Thailand. Selain itu, seperti yang kita ketahui di negara Myanmar juga memiliki sistem perekonomian yang rendah sehingga banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk mengadu nasib dan pun setuju untuk menjadi migran labor ilegal dari negara Thailand. Gitu Al. Oke, jadi sebenarnya, Myanmar sendiri itu, jadinya, kurang bisa untuk,
iniin warganya ya, mereka kekurangan. Sehingga ini mungkin menjadi salah satu, pemicu Thailand juga untuk mencari, tenaga kerja dari Myanmar, dan tenaga kerja di Myanmar pun, tentu sangat senang ya akan, mengadu nasib ke negara yang mungkin mereka pikir akan lebih, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan, tenaga kerja ini nih, bener-bener pengen nih untuk pindah ke Thailand? Gimana, Vio? Nah, jadi untuk yang ini sudah saya mention sebelumnya bahwa negara mereka itu saling bersebelahan atau saling bertetanggaan satu sama lain. Namun meskipun mereka saling bertetanggaan, mereka tidak memiliki hubungan bilateral yang erat satu sama lain dan hanya saling mengenal sebagai anggota ASEAN. Sehingga dikarenakan adanya kepentingan perekonomian ini, maka negara Thailand dan juga negara Myanmar saling bekerja sama untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan sebagai salah satu alasannya itu mengapa banyak masyarakat dari negara Myanmar yang mulai menjadi pekerja di negara Thailand itu dikarenakan negara negara-negara Myanmar memiliki sistem perekonomian yang tidak begitu baik sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk mengadu nasib dan ingin mengubah taraf hidupnya menjadi lebih baik. Selain itu juga seperti yang kita ketahui terjadi konflik etnis yang terjadi di Myanmar sehingga banyak masyarakat-masyarakat yang semakin membulatkan tekadnya untuk menjadi pekerja asing di negara Thailand. Begitu, Mas. Oke, jadi kurang lebih kalau bisa disimpulin, isu itu bisa muncul karena adanya urgensi dari masyarakat Burmese untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta adanya political instability yang terjadi di dalam domestik Myanmar tersendiri. Nah, setelah membahas tentang Myanmar, apa sih respon yang diberikan oleh Thailand terhadap isu yang sedang berkembang seperti ini? Silakan, Shannon. Oke, terima kasih Al atas pertanyaannya. Jadi untuk tanggapan dari Thailand sendiri sebenarnya kita nggak bisa bilang itu tanggapan sih ya, karena dari awal pun Thailand itu sudah berupaya untuk welcoming migran labor yang ada di Myanmar maupun di negara-negara lain. Jadi pada dasarnya Thailand itu memang sudah membuka jalan lah gitu untuk migran labor dari negara-negara lain untuk masuk ke Thailand itu sendiri. Apalagi yang tadi di-mention sama Vio, illegal labor market itu sendiri kan di-establish sama pemerintah Thailand sendiri. Jadi tanpa ada tanggapan dari Thailand itu sendiri, kita udah mengetahui bahwa mereka tuh welcoming banget untuk especially migrant labor dari Myanmar gitu. Apalagi mereka juga kan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mereka terapkan untuk migrant labor kayak the Foreign Employment Act of 1978, terus juga the Immigration Act of 1979. Nah ini nih udah mencerminkan bahwa kalau misalnya Thailand tuh emang benar-benar pengen ada kebijakan tersendiri untuk migrant labor itu sendiri. Padahal emang kenyataannya migrant labor di Thailand pun ada human rights violation gitu. Apalagi mereka juga kan sifatnya bukan legal, melainkan ilegal gitu. Jadi ada pro kontranya juga, tapi mereka dalam tanggapannya itu welcoming kepada migrant labor di negara lain gitu. Oke, jadi kalau kita bisa lihat dari sisi Thailand sendiri sebenarnya welcome ya, cuman kenapa ada kontra, karena mereka sendiri tidak bisa memenuhi standar kehidupan, lalu juga masih ada human rights violation, di mana hal tersebut pasti sangat ditentang oleh dunia internasional. Nah, kalau dari sisi Thailand sendiri seperti itu, lalu ada nggak sih dampaknya sama hubungan bilateral antara Thailand dan Myanmar sendiri? Karena gimana pun ini kan warga negaranya Myanmar nih kebanyakan. Oke, pasti ada banget sih, karena kan hubungan bilateral dari Myanmar maupun Thailand sendiri dari awalnya tuh emang nggak terlalu deket gitu. Mereka nggak mempunyai hubungan yang intens kayak seperti negara-negara lain. Gitu. Pasti dengan adanya isu migrant labor dan human rights violation dari Thailand itu sendiri pasti menyebabkan renggangnya hubungan mereka. Meskipun mereka sendiri kan mempunyai satu identitas gitulah sebagai anggota ASEAN,
Tetapi pastinya mereka masing-masing negara memiliki opini masing-masing terhadap negara lain gitu. Jadi ya walaupun satu identitas pastinya bakal renggang, especially ini udah menyangkut kehidupan warga negara mereka sendiri gitu. Jadi pastinya agak renggang dan mungkin ada bit tension between Myanmar dan Thailand itu sendiri karena adanya isu human rights violation itu sendiri begitu, Mas. Oke, mungkin setelah membahas impact-nya kepada state level, bagaimana sih hubungan kondisi human security yang terjadi di Thailand sendiri? Iya, baik. Cross border migration antara Myanmar dan Thailand ini kan jumlahnya nggak sedikit ya. Kira-kira kan ada 10% dari Myanmar, populasi Myanmar itu atau kira-kira sekitar 55 juta orang itu banyak yang bermigrasi di Thailand, dan itu aja pada tahun 2008 yang mana diperkirakan itu jumlahnya itu bakal meningkat setiap tahunnya. Nah, tentu saja dari peningkatan yang bisa mencapai ratusan juta ini, tentu saja ada dampaknya di berbagai aspek kan. Nah, salah satunya itu pasti ada di aspek ekonomi dan sosialnya sendiri, baik dari Thailand maupun dari Myanmarnya. Nah, kalau di Thailand sendiri, para pekerja Myanmar ini itu mereka itu impact-nya itu sangat signifikan untuk kenaikan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi dari Thailand sendiri, karena mereka itu membantu produksi ekspor Thailand, yang mana mereka itu membantu di bidang agrikultural, seafood dan juga garments, yang mana hal ini tuh membuat migrant labor ini tuh berkontribusi secara penuh ya di perekonomian Thailand. Nah, tapi terlepas dari kontribusi mereka ini, sayang sekali para immigrant workers ini tuh tidak dapat treatment yang manusiawi oleh employer-nya, di mana mereka ini tuh sering mendapatkan kekerasan, terus juga mereka digaji dengan gaji yang terbilang sangat di bawah gaji upah buruh pada umumnya, dan juga poor living condition yang mana mereka itu biasa di tempat tinggalkan di satu dorm atau yang asrama yang kurang memadai untuk manusia hidup gitu loh. Jadi hal tersebut tuh membuat violation di human right violation di Thailand sendiri tuh juga cukup meningkat ya. Nah, yang ini tuh yang menjadikan mereka itu kasta sosial immigrant workers ini tuh menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kasta sosial mereka immigrant workers di Laos dan juga di Kamboja gitu sih, Al. Oke, udah jelas banget ya. Jadi ini dari beberapa info yang kita dapatkan dari narasumber ini, mungkin kita bisa simpulkan bahwa di sini memang ada political instability yang benar-benar kentara. Di sini kita melihat ada dua kegagalan, di mana dari Myanmar sendiri gagal untuk memprovide kesejahteraan bagi warga negaranya, lalu juga Thailand sendiri sebagai negara yang menerima juga gagal untuk memprovide yang namanya kesejahteraan bagi buruh migran. Dan di sini kedua negara mungkin sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan membuat adanya mungkin peraturan lalu juga kebijakan, tetapi kebijakan ini sampai detik ini mungkin kita lihat tidak ada hal-hal signifikan yang terjadi. Justru buruh migran yang datang semakin banyak, lalu dengan makin banyaknya buruh migran yang datang sendiri membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia ini semakin tinggi. Dan ASEAN sendiri sebagai organisasi regional, kita tahu bahwa ASEAN memiliki prinsip non-intervensi yang sulit untuk mengikut campurkan masalah domestik negara anggotanya, sehingga mungkin akan sulit ya bagi ASEAN sendiri untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Jadi mungkin kita bisa nih melibatkan badan-badan lain seperti badan di bawah United Nations, seperti International Labour Organization untuk membantu menangani kasus ini ya, agar diharapkan kita bisa mendapatkan titik terang dari kasus buruh migran yang mungkin kebanyakan ilegal ini. Kalau dari Al sendiri gimana nih? Mungkin dari hubungan bilateral antara keduanya, apakah ada yang mau disampaikan?
Ya, kalau boleh disimpulin sendiri, untuk hubungan bilateral antara Myanmar dan Thailand, seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita, hubungan bilateral dari kedua negara tersebut sedari dulunya kurang bersahabat ya. Dan ya karena hubungan itu kurang bersahabat tersebut juga respon-respon atas isu ini yang dilakukan secara bilateral itu pun dinilai masih minim. Nah, mungkin dengan diangkatnya isu ini dan terrealisasinya proses resolution dari kedua negara tersebut, mungkin hubungan kedua negara tersebut bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi. Gitu, Hes. Oke, jadi langsung aja karena keterbatasan waktu, kita mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita. Di sini ada Shannon, ada Syardina, dan ada Fiona Rita juga. Terima kasih atas insight-nya yang mungkin sangat bermanfaat ya buat kita semua, Al. Ya, betul banget. Oke, kalau gitu karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita bisa sudahi podcast untuk hari ini dengan topik migrant labor. Mungkin kalau kalian semua merasa podcast ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman atau keluarga kalian, dan bisa komen untuk next kita mau bahas apa lagi nih untuk topik selanjutnya. Oleh karena itu, saya Maheswari sebagai MC pamit. Dan saya juga sebagai Alfred pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.